Tim hukum Roy Suryo CS mengecam pernyataan Rektor UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Pernyataan Rektor UGM dianggap terlalu cepat menyimpulkan dan bisa mengganggu proses penyidikan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang kini masuk penyidikan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menanggapi pernyataan UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Rismon menilai UGM terlalu cepat menyimpulkan keaslian ijazah tanpa menjelaskan detail akademik secara menyeluruh. Rismon pun menyinggung tidak adanya lembar pengesahan di ijazah Jokowi. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan ketua Dewan Guru Besar UGM. Sementara itu, pengacara Roy Suryo CS Ahmad Hosinuddin menilai pernyataan UGM justru mengganggu proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia pun mengecam pernyataan UGM tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mengungkap akan menghadirkan saksi ahli dalam pemeriksaan selanjutnya. Ahli tersebut dihadirkan untuk melengkapi proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Pengacara Roy Suryo CS mengatakan, rencana hadirkan saksi ahli ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah ahli. Adapun ahli yang akan dihadirkan dari pihak terlapor ini diantaranya adalah ahli jurnalistik, ahli pidana, ahli linguistik, forensik, dan ahli ITE. Maka kami juga berencana akan menyampaikan ahli di tingkat penyidikan ya, bukan hanya ahli jurnalistik. Kami sudah persiapkan ahli pidana, ada 2 ahli pidana yang kami persiapkan. Kami juga siapkan ahli bahasa, bahkan bukan hanya ahli bahasa biasa, yakni ahli linguistik forensik. Ini adalah satu-satunya di Indonesia orang yang punya kepakaran linguistik forensik, tapi namanya nanti akan kami sepil setelah fix ya, yang jelas itu. Kemudian juga kami akan hadirkan ahli ITE, juga ahli-ahli yang lain yang relevan untuk mendudukkan masalah ini di tingkat penyidikan. Sebelumnya Rektor UGM Ova Emilia menyatakan ijazah Jokowi asli, namun pihaknya tidak bertanggung jawab terkait dengan foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ova Emilia mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Ova Emilia mengatakan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya. Sementara terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial, UGM menolak bertanggung jawab. Sebab menurut UGM, ijazah menjadi tanggung jawab individu setelah diserahkan pihak kampus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya terbuka dengan masukan apapun terkait dengan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Selain itu, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sejumlah barang bukti yang disebut pihak keluarga Arya Daru Pangayunan bisa dijadikan tambahan materi penyelidikan. Bukti tersebut adalah amplop berisi gabus serta WhatsApp dan Instagram yang kembali aktif.
Prinsipnya, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sebelumnya, keluarga almarhum diplomat muda mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp, tapi cuma centang 1 dan esok paginya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini jadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Selain itu, keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara tersangka Adrianus Agal mengungkap adanya dugaan keterlibatan aparat di kematian Kepala Cabang Bank BUMN. Adrianus menyebut para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi korban. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian kepala cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan kepala cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.